Di balik kerasnya jalan lintas Sumatera, ada kisah nyata yang sering tak pernah terdengar. Bukan hanya tentang supir truk yang mengantar muatan, tapi juga tentang perjuangan hidup, air mata, dan keberanian melawan ketidakadilan. Inilah kisah Iyung, supir asal Gisting, Lampung, yang harus berhadapan dengan preman jalanan paling ditakuti bernama Bang Dola. Sebuah perjalanan panjang, penuh darah, luka, dan tekad yang tak bisa dipatahkan. Tonton cerita ini sampai akhir, karena endingnya akan membuatmu terdiam. Pagi masih basah oleh embun ketika truk tua berwarna hijau milik Iyung meraung di halaman rumahnya di Gisting, Lampung. Catnya sudah kusam, bemper depannya penyok, namun mesin diesel itu tetap gagah, siap menelan ratusan kilometer jalan lintas Sumatera. Di bak belakang, sayur mayur dari kebun para petani Gisting ditumpuk rapi, kubis, tomat, cabai, hingga wortel segar. Semua itu harus tiba di Aceh tepat waktu. Iyung berdiri sejenak, menatap rumah sederhana berdinding papan yang mulai usang dimakan waktu. Dari balik pintu, istrinya, Yesi, muncul sambil menggendong anak mereka yang masih kecil. Wajahnya cemas, seolah ingin menahan Iyung agar tak berangkat. "Hati-hati di jalan, Bang, jangan keras kepala kalau ada apa-apa," ucapnya lirih. Iyung tersenyum tipis, meski matanya menyimpan kegelisahan. Ia tahu, perjalanan ke Aceh bukan sekadar soal jauh dan lelah. Ada jalanan rusak, ada bahaya begal, dan yang paling ditakuti para supir, preman jalanan yang menagih setoran di tiap simpang. Tapi demi keluarga, ia tak boleh goyah. "Insya Allah, yes, aku pulang bawa rejeki," jawabnya sambil mencium kening anaknya. Mesin truk meraung kencang, meninggalkan kepulan asap hitam yang menutupi halaman rumah. Beberapa tetangga melambaikan tangan, sudah terbiasa melihat Iyung berangkat kerja. Namun, dalam hati mereka pun tahu, setiap supir yang berangkat lintas Sumatera selalu membawa risiko besar, entah pulang dengan uang, atau pulang tinggal nama. Jalan dari Gisting menuju Bandar Lampung masih sepi. Iyung menikmati embusan angin pagi, sambil menghirup aroma khas sayur yang dibawanya. Ia mencoba menenangkan diri dengan musik dangdut dari radio tuanya, meski suara sumbernya lebih sering kalah oleh deru mesin. "Ayo, Sri Rejeki, kita bisa," gumamnya menyebut nama truk kesayangannya. Setiap kali roda truk melindas aspal, Iyung teringat cerita kawan-kawan supirnya. Banyak yang mengeluh soal setoran paksa di jalur Medan. Ada yang kehilangan uang jalan, ada yang babak belur dipukuli preman. Dan sebagian memilih diam, pasrah membayar demi bisa lewat. Iyung menggenggam erat setirnya. Dalam hati ia bersumpah, ia tak akan mudah tunduk. Ketika matahari mulai naik, truk Iyung melintasi perkebunan kopi dan sawah hijau yang terbentang luas. Alam Lampung begitu indah, tapi pikirannya tak bisa lepas dari perjalanan panjang yang menanti. Ada rasa bangga, ada pula rasa takut. Ia tahu, sekali salah langkah, muatannya bisa lenyap, bahkan nyawanya bisa melayang. Namun, keyakinannya hanya satu, keluarga menunggu di rumah. Itulah bahan bakar terbesar yang menggerakkan truk tua itu. Dengan menarik napas panjang, Iyung menatap lurus ke jalan yang membentang. Perjalanan menuju Aceh baru saja dimulai, dan ia tak tahu bahwa keputusan kecil yang akan diambilnya nanti akan mengubah hidupnya selamanya. Langit pagi perlahan berubah terang. Truk Iyung melintasi pasar kecil yang mulai ramai oleh pedagang sayur dan buah. Anak-anak sekolah berlari kecil menyeberang jalan, melambaikan tangan pada truk besar itu. Iyung tersenyum, sejenak melupakan keresahan. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia sadar senyum itu hanya jeda sebelum badai besar. Sebelum keluar dari Lampung, ia singgah sebentar di warung kopi pinggir jalan. Sambil menyeruput kopi hitam panas, ia mendengar obrolan para supir lain yang baru saja pulang dari Aceh. Mereka mengeluh keras soal setoran yang semakin mahal di jalur Medan. Iyung terdiam, memejamkan mata sejenak. Hatinya berbisik, cepat atau lambat, ia pasti akan berhadapan dengan kenyataan itu. Truk Sri Rejeki terus meraung di jalan lintas timur. Iyung sudah melewati Bandar Lampung, kini arah setirnya menuju Palembang. Jalanan panjang dengan hutan kiri kanan kadang membuat mata mengantuk, tapi aroma sayur di belakang truk jadi pengingat bahwa muatan itu bernilai jutaan rupiah. Sekali gagal sampai, habislah uang makan keluarganya. Di sebuah tikungan, ia melihat pos ronda kecil dengan beberapa supir truk berhenti. Seorang teman lama, Ujang, melambaikan tangan. "Yung,
Mampir dulu. Kopi sebentar, serunya. Iyung menginjak rem, menepikan truknya. Ujang adalah supir yang lebih dulu berangkat dari Isti. Dari wajahnya yang lelah, jelas perjalanan tak pernah mudah. Hati-hati, Yung. Katanya di daerah Musi Banyuasin ada kelompok baru, preman jalur. Mereka minta lebih besar dari biasanya, ujar Ujang dengan suara rendah. Iyung menghela napas. Berarti makin nekat mereka, Yang. Kalau begini, supir bisa tekor di jalan. Ujang hanya mengangguk pasrah. Bagi supir, jalur lintas Sumatera adalah pertaruhan. Kadang lebih menakutkan dari hutan lebat itu sendiri. Setelah berpisah, Iyung melanjutkan perjalanan. Jalanan menuju Palembang mulai padat, truk-truk besar berderet seperti ular besi. Di setiap SPBU, ia melihat supir-supir duduk dengan wajah muram, menunggu giliran isi solar sambil menghitung recehan. Menjelang sore, kota Palembang terlihat. Sungai Musi menyambut dengan megah, jembatan Ampera berdiri kokoh. Tapi bagi Iyung, Palembang bukan destinasi untuk berlama-lama. Ia hanya singgah sebentar mengisi logistik, lalu melanjutkan perjalanan. Di terminal barang, ia mendengar lagi gosip soal preman Medan. Namanya disebut-sebut, Bang Dola, sosok kejam yang katanya bisa menghentikan puluhan truk hanya dengan isyarat tangan. Iyung menelan ludah. Nama itu akan jadi bayang-bayang sepanjang perjalanan menuju Aceh. Malam mulai datang ketika Iyung keluar dari Palembang. Jalanan panjang masih menanti, gelap pekat dengan sesekali lampu kendaraan lain berkelebat. Dalam kesunyian itu, hanya suara mesin dan ketukan jari Iyung di setir yang menemaninya. Tapi jauh di hatinya, ia tahu badai semakin dekat. Malam pekat menyelimuti ketika truk Sri Rejeki memasuki jalur Jambi. Lampu-lampu jalan mulai jarang, digantikan kegelapan hutan yang terasa menekan. Iyung menyalakan rokoknya, mencoba mengusir rasa kantuk sekaligus kegelisahan. Bismillah, semoga lancar, gumamnya sambil mengetukkan jari di setir. Jalan di Jambi terkenal rawan. Banyak cerita tentang begal dan preman yang tiba-tiba menghadang. Iyung terus waspada, matanya menatap setiap bayangan di pinggir jalan. Sesekali, ia melirik kaca spion, memastikan tak ada motor yang mengikuti. Di sebuah tikungan sunyi, tiba-tiba ada bayangan melompat ke tengah jalan. Iyung kaget, menginjak rem keras. Ban truk berdecit panjang, muatan bergoyang keras. Ternyata hanya seekor kambing yang lepas dari kandang warga. Jantung Iyung hampir copot. Setan, bikin kaget aja, desahnya. Namun, rasa waspada semakin tinggi. Ia tahu, di balik kegelapan, mungkin ada manusia yang lebih berbahaya dari hewan. Beberapa kilometer kemudian, ia melihat 3 motor melaju pelan di belakangnya. Mereka seperti sengaja menjaga jarak, tidak menyalip. Iyung mulai gelisah. Ia menyalakan lampu jauh, mencoba memberi isyarat, namun motor-motor itu tetap membuntuti. Setelah hampir setengah jam, motor-motor itu akhirnya hilang di tikungan. Iyung menghela napas lega, tapi dalam hati ia tahu, itu mungkin hanya salam perkenalan dari jalur Jambi. Supir-supir lain sudah sering bilang, kalau motor sudah mulai ikuti, artinya mereka sedang mengintai. Menjelang subuh, Iyung singgah di warung kecil. Ia bertemu beberapa supir yang juga istirahat. Dari obrolan mereka, muncul lagi satu nama menakutkan, Bang Dola, preman Medan yang konon sudah menancapkan pengaruhnya sampai ke Jambi. Iyung terdiam, bayangan wajah Yesi dan anaknya melintas di kepala. Ia kembali ke kabin, menyalakan mesin. Jalan masih panjang, dan setiap kilometer terasa seperti berjalan di tepi jurang. Setelah melewati Jambi, perjalanan masuk ke wilayah Sumatera Utara. Jalan mulai berliku, tanjakan dan turunan curam membuat truk bekerja keras. Iyung menggenggam erat setir, tubuhnya tegang setiap kali truk menyalip bas malam di jalan sempit. Di sebuah pos kecil, beberapa supir berhenti. Mereka bercerita tentang ritual wajib di Sumatera Utara, setoran jalan. Hampir semua truk diwajibkan bayar kalau tidak mau ribut dengan preman. Iyung hanya terdiam, wajahnya dingin. Kalau semua nurut, sampai kapan kita dibodohi? Pikirnya. Siang itu, di dekat perbatasan, sekelompok pemuda menghadang jalan. Mereka melambaikan tangan, memberi isyarat agar truk berhenti. Beberapa truk di depan Iyung berhenti dan menyerahkan uang ke mereka. Iyung ikut menepi, tapi menutup kaca rapat. Seorang preman mengetuk keras pintu truknya. Bang, setoran, cepatlah, jangan bikin ribut. Suaranya kasar, wajahnya penuh tato.
Iyung menatap tajam, tapi ia tahu saat itu bukan tempat untuk melawan. Dengan berat hati, ia keluarkan selembar uang kecil. Preman itu mendengus, tak puas. Kurang ini, supir macam kau kalau pelit, bisa hilang di jalan. Ancaman itu menusuk telinga Iyung. Tapi ia tetap diam, menginjak gas, meninggalkan preman itu yang memaki. Perasaan Iyung campur aduk. Ia marah, tapi juga sadar ia sendirian di jalan panjang ini. Jika melawan terlalu cepat, nyawanya taruhannya. Sabar, sabar dulu. Ada waktunya, bisiknya dalam hati. Malam harinya, ia bermimpi buruk. Wajah Yesi menangis, anaknya memanggil-manggil. Iyung terbangun dengan keringat dingin. Ia sadar, perjuangan belum mencapai puncak. Yang menanti di medan pasti lebih berbahaya. Nama Bang Dola semakin sering terdengar. Setiap kali singgah, setiap warung, setiap obrolan supir, selalu ada cerita tentang preman itu. Konon, ia bisa menghentikan belasan truk dengan hanya satu peluit. Dan sekali menolak bayar, supir bisa hilang tanpa jejak. Iyung mencoba menepis bayangan itu. Tapi semakin dekat ke medan, rasa takut itu makin nyata. Ia merasakan hawa mencekam setiap kali truk melintasi jalan gelap. Suatu malam, di sebuah persimpangan sepi, Iyung mendengar suara peluit nyaring dari kejauhan. Truk di depannya langsung menepi. Iyung merinding. Itu tanda yang selalu disebut supir lain, tanda Bang Dola sedang bekerja. Dari balik bayangan, muncul puluhan pria. Sebagian naik motor, sebagian berdiri di tengah jalan. Dan di depan mereka, seorang pria besar dengan tatapan tajam. Tato memenuhi lengannya, wajahnya keras. Dialah Bang Dola. Iyung merasakan darahnya mendidih. Ia tahu, inilah ujian terberat. Namun, ia juga sadar, sekali ia tunduk, habislah harga dirinya. Ia harus memilih, antara pasrah atau melawan. Bang Dola menatapnya, tersenyum dingin. Hei supir Lampung, setoran mana? Iyung menggenggam setir erat. Perjalanan panjang ini akhirnya sampai pada titik penentu. Baik, saya akan lanjutkan kisah Iyung supir truk asal Gisting, Lampung sampai tuntas ke bab 12 tanpa terputus, dengan akhir yang dramatis. Cerita akan tetap konsisten, tiap bab 8-10 paragraf, sehingga panjang, detail, dan mengalir seperti novel jalanan. Iyung menatap tajam ke arah Bang Dola, sementara para preman lain mengepung truknya. Jalanan sepi itu seolah jadi panggung eksekusi. Asap rokok dan sorot lampu truk menciptakan bayangan menakutkan di wajah mereka. Bang, saya cuma lewat. Bawa muatan sayur dari Gisting ke Aceh. Jangan dipersulit, kata Iyung dengan suara berat. Ia mencoba tenang, meski jantungnya berdetak keras. Bang Dola menyeringai, mengunyah batang rokok. Semua supir juga bilang begitu. Tapi jalan ini ada aturan. Kau lewat, kau bayar. Ia menjentikkan jarinya, dan salah satu anak buahnya maju menaruh tangan di pintu truk Iyung. Iyung tahu ia tak bisa melawan saat itu. Ia menyerahkan beberapa lembar uang, berharap itu cukup. Bang Dola menimbang-nimbang, lalu tertawa. Hahaha, cukup untuk rokok anak buahku. Besok kau lewat sini lagi, jangan coba-coba pelit. Ingat wajahku. Dengan hati panas, Iyung menginjak gas. Truknya perlahan meninggalkan kerumunan preman. Dari spion, ia masih bisa melihat Bang Dola melambai sinis, seolah menandai mangsanya. Di perjalanan, Iyung meremas setir. Ia merasa harga dirinya diinjak. Sampai kapan kita ditindas begini? Pikirnya. Namun, ia juga sadar, melawan butuh waktu dan kesempatan yang tepat. Malam itu, ia memarkir truk di sebuah SPBU, lalu menelpon Yesi. Mendengar suara istrinya membuat hati Iyung sedikit tenang. Tapi ia tidak berani menceritakan ancaman Bang Dola. Ia hanya berkata, doakan saja, yes. Biar selamat sampai Aceh. Beberapa hari kemudian, Iyung bertemu dengan konvoi supir lain yang juga menuju Aceh. Mereka berkumpul di sebuah rumah makan sederhana, berbagi cerita dan keluh kesah. Bang Dola makin gila, ujar seorang supir tua. Dulu cukup 10.000, sekarang minta ratusan ribu. Kalau nggak dikasih, truk bisa dipreteli. Iyung mendengarkan dengan seksama. Dari obrolan itu, ia tahu semua supir sama-sama menderita. Tapi sebagian memilih diam, sebagian lagi mulai bicara soal perlawanan. Ada cara, Bang, kata seorang supir muda bernama Pardi. Kalau kita bersatu, mereka nggak bisa seenaknya. Iyung menatap Pardi. Kata-kata itu menyalakan api dalam hatinya.
Ia sadar, perlawanan tak bisa dilakukan sendirian. Supir-supir harus kompak, tapi ia juga tahu, Bang Dola punya banyak anak buah, dan mereka tak segan pakai kekerasan. Malam itu, Iyung dan Pardi duduk terpisah, membicarakan rencana lebih serius. Kalau semua supir takut, sampai mati kita dipalak. Tapi kalau kita lawan bareng-bareng, suara Pardi menggantung, namun tatapannya penuh keyakinan. Iyung mengangguk pelan. Aku ikut, tapi kita harus hati-hati. Jangan sampai keluarga kita jadi korban. Kabar tentang supir yang mulai berani melawan ternyata cepat menyebar. Entah siapa yang membocorkan, tapi anak buah Bang Dola mulai mencurigai pergerakan mereka. Suatu malam, Iyung dikejar dua motor di jalan gelap. Mereka melempar batu ke arah kaca truknya hingga retak. Iyung menginjak gas sekuatnya, menyalakan klakson panjang, hingga akhirnya motor itu berhenti mengikuti. Saat berhenti di pos, Pardi berlari menghampirinya. Bang, kau nggak apa-apa? Iyung menunjukkan kaca truk yang retak. Wajahnya tegang. Ini sudah tanda, mereka tahu kita mau melawan. Iyung mulai gelisah. Ia tak takut mati, tapi ia takut Yesi dan anaknya jadi sasaran. Malam itu ia kembali menelpon istrinya. Kali ini, suaranya bergetar. Yes, kalau ada apa-apa sama aku, jaga anak kita baik-baik. Yesi menangis, tak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Bang, jangan bicara begitu. Pulanglah cepat setelah antar muatan. Iyung hanya terdiam. Hatinya semakin berat. Pertarungan kecil akhirnya pecah. Di sebuah persimpangan, supir-supir yang sudah sepakat menolak bayar dipaksa berhenti. Preman mulai memukuli salah satu supir yang mencoba kabur. Iyung dan Pardi turun dari truk, mencoba melindungi temannya. Bentrokan pun pecah. Suara teriakan, hantaman, dan kaca pecah memenuhi udara. Supir kalah jumlah, tapi mereka melawan dengan nekat. Iyung terkena pukulan di pelipis, darah mengalir. Namun, ia berhasil menjatuhkan satu preman dengan kayu besi. Para supir lain ikut bergabung, hingga akhirnya preman kabur, meninggalkan ancaman, kalian sudah cari mati. Tunggu, Bang Dola tahu. Malam itu, Iyung duduk di warung, menahan sakit di kepalanya. Pardi menepuk bahunya. Kita sudah mulai, Bang. Tak ada jalan mundur lagi. Iyung menatap jauh ke kegelapan. Ia sadar, harga perlawanan adalah luka, dan mungkin nyawa. Beberapa hari kemudian, kabar itu sampai ke telinga Bang Dola. Ia murka. Ia kumpulkan puluhan anak buahnya, bersumpah akan memberi pelajaran pada para supir yang berani melawan. Sore itu, Iyung menerima pesan singkat di HP-nya, Lampung, kau berani kurang ajar. Jangan harap selamat kalau lewat medan lagi. Darah Iyung berdesir, tangannya bergetar, tapi matanya berkobar. Ia tahu itu dari Bang Dola sendiri. Supir-supir lain mulai ketakutan. Beberapa mundur, memilih kembali tunduk. Tapi Pardi dan segelintir supir masih bertahan. Kalau sekarang kita menyerah, habis sudah. Bang Dola akan makin berkuasa. Iyung menatap Pardi lama-lama. Ia tahu anak muda itu benar. Tapi ia juga tahu, keputusan ini bisa jadi jalan tanpa kembali. Hari itu tiba. Di sebuah jalan besar menuju Medan, Bang Dola dan anak buahnya menghadang dengan brutal. Puluhan motor menutup jalan, senjata tajam berkilat. Konvoi supir yang dipimpin Iyung dan Pardi tidak berhenti. Mereka sudah bersiap. Batu, besi, dan bahkan rantai motor jadi senjata darurat. Bentrok pecah. Jalan raya berubah jadi medan perang. Suara benturan besi, kaca pecah, dan teriakan memenuhi udara. Supir melawan dengan nekat, sementara preman berusaha menghancurkan mereka. Iyung berduel langsung dengan Bang Dola. Tubuh besar itu menghantam keras, tapi Iyung bertahan. Setiap pukulan terasa seperti palu, namun semangatnya tak runtuh. Ia teringat wajah Yesi dan anaknya, menjadi bahan bakar kekuatan. Dengan satu ayunan besi, Iyung berhasil menjatuhkan Bang Dola. Preman itu roboh, berdarah, namun masih menatap dengan mata penuh dendam. Belum selesai, Lampung, katanya terengah. Namun polisi datang terlambat, setelah kabar bentrokan besar itu menyebar. Para preman bubar, supir luka-luka, dan jalan penuh kekacauan. Malam itu, Iyung duduk sendirian di kabin truknya. Tubuhnya penuh luka, tapi hatinya lebih hancur. Ia berhasil melawan, tapi harga yang dibayar terlalu mahal. Beberapa supir terluka parah, bahkan ada yang tak kembali. Telepon dari Yesi masuk. Suara istrinya bergetar, menangis. Bang, pulanglah. Jangan terus begini.
Kami butuh kau. Air mata Iyung jatuh. Ia menatap kaca depan truknya yang retak, simbol perjalanan panjangnya. Ia tahu, perlawanan ini belum selesai. Bang Dola mungkin akan bangkit lagi, atau preman lain akan menggantikan. Tapi Iyung juga tahu, seseorang harus mulai. Supir tak boleh terus jadi korban. Dan malam itu, ia bersumpah, selama ia masih hidup, ia akan terus melawan ketidakadilan di jalanan. Lampu jalan berpendar samar, truk Sri Rejeki kembali melaju, menembus malam. Di balik luka, ada tekad yang tak bisa dipatahkan. Perjalanan Iyung belum berakhir, tapi satu hal pasti, namanya akan selalu dikenang sebagai supir Lampung yang berani melawan tirani jalanan. Perjalanan Iyung akhirnya sampai di ujung. Dari seorang supir biasa, ia belajar bahwa harga diri dan keberanian lebih berharga daripada setumpuk uang. Meski luka dan ancaman terus menghantui, semangatnya tak pernah padam. Kisah ini bukan sekadar tentang jalan lintas Sumatera, tapi juga tentang arti perjuangan, keluarga, dan keadilan. Dari Gisting hingga Aceh, Iyung mengajarkan kita bahwa keberanian bisa mengalahkan ketakutan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan kisah penuh makna lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.